Shalom teman-teman pendengar semua. Beta harap teman-teman masih diberikan kesehatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Pada podcast ini kali, beta mau cerita tentang bepung sukacita ketika bisa berbagi cerita Alkitab kepada bepung teman. Bepung tema God versus God, seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar. Beta mulai dengan satu pertanyaan pembuka buat dia. Beta bilang, Viko, kira-kira tahu sonde, tahu Allah tuh melambangkan apa? Setelah itu dia langsung jawab, setahu beta, lambang kehadiran Tuhan di antara umat Israel. Betul. Beta lanjut dengan pertanyaan kedua. Tahu sonde, siapa sih yang berhasil rebut itu tabut Allah dari bangsa Israel? Dia diam beberapa detik, terus bilang, lupa. Setelah itu, ketong sama-sama buka dari kitab 1 Samuel 5, sekedar mengingatkan dia tentang ini kisah. Terus beta mulai cerita. Beta bilang, jadi orang Filistin ini berhasil merebut tabut Allah dari bangsa Israel. Dong bawa pe dong pun daerah. Terus dong taruh di dompung kuil. Nama kuil apa le? Dia bilang, Dagon. Lanjut. Setelah itu, dong kasih tinggal Besoknya dong datang kembali, dong kaget ketika melihat Dagon ini sudah jatuh tersungkur di hadapan tabut Allah. Dong bingung dong. Terus dong perbaiki kembali Dagon pun posisi seperti semula. Besoknya lagi dong datang, dong kaget ketika melihat Dagon sudah jatuh tersungkur di hadapan tabut Allah le. Dia pun kepala terbelah dua dan terhempas sampai ke ambang pintu. Itu membuat dong takut dan gentar. Betul-betul tangan Tuhan pada saat itu menekan orang Filistin. Sampai-sampai dia bilang begini, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Nah Viko, pelajaran yang bisa ketong ambil dia bilang begitu, adalah ketong tahu, ketong ini adalah bait Allah. Dan tabut Allah tuh merepresentasikan Roh Kudus. Nah hanya Roh Kudus lah yang boleh tinggal dan bertahta dalam ketumpung hati, dalam ketumpung kehidupan. Apa yang terjadi Viko kalau misalkan ketong ini bawa masuk Allah lain untuk duduk dalam ketong, dalam ketumpung hati, dalam ketumpung kehidupan? Allah-Allah lain tuh bisa ketumpung cita-cita, pasangan, keluarga, teman-teman, uang, harta, dan apapun yang bukan Tuhan tuh duduk di dalam baitnya. Betanya dia begitu. Allah-Allah lain tuh yang menjadi ketumpung sumber sukacita Ketong anggap itu harta tuh sebagai ketumpung sumber kehidupan. Terus ketika itu Allah lain susahnya ada, ketong susahnya punya alasan untuk hidup, untuk terus berpengharapan. Tapi ya Viko, kalau misalkan ketong betul-betul taruh Roh Kudus yang menduduki ketumpung hati, percaya apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang terjadi, mau dunia hancur apa ketong pasti akan terus berpengharapan kepada Tuhan. Dia yang akan menjadi ketumpung sumber sukacita senantiasa. Ketong tuh harus punya iman yang betul-betul kuat untuk melawan dunia. Terus nih ya Viko, masih ingat sonde apa yang Tuhan bilang di Keluaran 20? Dia bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Betul. Setelah abis dia cerita tuh, ketendo tuh betul-betul sadar dan terberkati. Bahkan beta yang cerita beta betul-betul sadar bahwa seringkali Allah lain tuh yang bertahta dalam bepung hati dan kehidupan. Nah, satu pesan buat teman-teman pendengar semua, jangan pernah ada Allah lain yang mengalahkan kekuasaan Allah dalam ketumpung kehidupan, karena bukan itu Allah lain, bukan harta, bukan uang, bukan keluarga, bukan pacar yang bisa membuat ketong hidup kekal, tapi hanya Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, sumber hidup abadi dan damai sejahtera kita. Tuhan Yesus memberkati ketong semua dengan firman-Nya. Terima kasih semua. Shalom.